Bab 591 Petani dan Ular. Apakah saya benar-benar sembuh? Meski rasa sakit di kaki kanannya sudah hilang sama sekali, pekerja itu masih tidak percaya. Seperti kata pepatah, butuh waktu 100 hari untuk pulih jika mengalami cedera urat atau tulang. Bagaimana dia bisa pulih secepat itu? Kau akan tahu setelah mencobanya, kata Qin Haodong sambil mengulurkan tangannya dan mendorong pekerja itu dengan lembut. Pekerja konstruksi itu berdiri dari tandu. Meskipun ia hanya berdiri di tanah dengan kaki kanannya, kakinya tetap stabil, seolah-olah tidak terluka sama sekali. Ia mencoba meletakkan kaki kirinya di tanah, tetapi tiba-tiba ia merasakan nyeri yang tajam. Ada sensasi yang sama sekali berbeda antara kaki kiri dan kanannya. Qin Haodong memintanya untuk duduk di kursi di sebelahnya dan berkata, "Bersabarlah sebentar, aku akan meluruskan kaki ini untukmu." Setelah itu, dia meraih kaki kiri pekerja itu, yang baru saja disanggah oleh Li Mintae, dan menariknya kembali. Pekerja konstruksi itu merasakan sakit yang tajam, tetapi sebelum dia bisa berteriak, Qin Haodong menyambungkan kembali kaki kirinya yang patah. "Baiklah, kali ini kamu bisa mencoba lagi." Setelah Qin Haodong berkata demikian, dia membiarkan pekerja konstruksi itu berdiri lagi. Pekerja itu mencoba berjalan beberapa langkah di tanah dan mendapati kakinya telah pulih. Dia berteriak kegirangan, "Saya baik-baik saja, kaki saya benar-benar pulih. Anda benar-benar dokter yang luar biasa, terima kasih banyak." Qin Haodong berkata, "Baiklah, kamu boleh pulang, ingatlah untuk beristirahat selama seminggu sebelum kembali bekerja." Setelah pekerja konstruksi itu pergi, Li Mintae menghela napas dan berkata, "Dulu saya pikir keterampilan saya dalam memperbaiki tulang adalah yang terbaik, tetapi itu hanya permainan anak-anak jika dibandingkan dengan Tuan Bijak Medis, saya benar-benar mengagumi Anda." Alice juga berkata, "Hebat, sungguh menakjubkan, saya belum pernah melihat keterampilan medis yang begitu ajaib, pengobatan Tiongkok sungguh menakjubkan." Saat itu hampir tengah hari, dan Hou Wenbin tidak lagi meminta klinik untuk mengirim pasien. Pertemuan pertukaran medis pun berakhir. Setelah Alice, Li Mintae dan yang lainnya pergi, Su Hongbo dan Zhang Helun membungkuk kepada Qin Haodong. Qin Haodong berkata dengan heran, "Apa yang kamu lakukan?" Su Hongbo berkata, "Haodong, kami mengucapkan terima kasih atas nama semua praktisi pengobatan Tiongkok, merupakan kontribusi yang monumental untuk menemukan kembali patung perunggu dan kompendium materia medica, yang telah hilang selama bertahun-tahun, mereka akhirnya kembali ke Huaxia." Zhang Helun berkata, "Pada saat yang sama, terima kasih telah membuat pengobatan Tiongkok bersinar lagi dan menjadi terkenal di seluruh dunia." Kedua lelaki tua itu tahu betul bahwa jika Qin Haodong tidak menunjukkan kekuatannya hari itu, tantangan yang dikeluarkan oleh Li Mintae dan yang lainnya tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan kompetisi patung perunggu akupuntur akan membuat mereka kehilangan muka. Setelah mereka selesai berbicara, hadirin berteriak bersama, "Sang bijak medis itu hebat, sang bijak medis itu hebat." Meskipun pertemuan pertukaran telah berakhir, dampaknya tidak berhenti. Atas kinerja Qin Haodong yang luar biasa, seluruh kalangan pengobatan Tiongkok merasa bangga, yang mana meningkatkan minat masyarakat terhadap pengobatan Tiongkok di Huaxia. Li Mintae segera menarik komentarnya tentang praktisi pengobatan Tiongkok dan meminta maaf secara terbuka pada saat yang sama ketika ia kembali ke negaranya. Qin Haodong menjadi terkenal. Semua mahasiswa Fakultas Kedokteran tahu bahwa dia adalah dokter bijak dari kota Jiangnan. Selama beberapa waktu, dia menjadi idola puluhan ribu mahasiswa dan idaman banyak gadis. Seperti yang dijanjikan, Kim Si-yuan sudah menunggu di depan pintu ketika Qin Haodong kembali ke rumah pada malam hari. Li Mintae dan yang lainnya telah kembali ke Koryo, meninggalkannya sendirian di Huaxia untuk perawatan. Ketika dia melihat Qin Haodong, dia segera melangkah maju dan bertanya dengan cemas, "Dr. Qin, bisakah Anda benar-benar menyembuhkan saya?" "Jangan khawatir, kamu akan sembuh," kata Qin Haodong sambil mempersilakannya masuk ke dalam ruangan. Setelah Kim Si-yuan duduk, Qin Haodong menatapnya dan berkata, "Jika tebakanku benar, pasti ada jiwa lain di dalam tubuhmu yang menyimpan dendam mendalam padamu. Jiwa itu ingin menguasai tubuhmu. Bisakah kau memberitahuku alasan spesifiknya?" Benar sekali, Dr. Qin, Anda benar," kata Kim Si-yuan dengan gembira. "Ibu saya mengandung anak kembar saat melahirkan saya, namun, kami adalah saudara kembar siam, dan perkembangan kami tidak baik, hanya berbagi satu hati. Dokter bilang hanya satu dari kami yang bisa bertahan hidup, akhirnya, ibu saya memutuskan untuk membiarkan saya tinggal, jadi, adik saya meninggal setelah operasi. Karena itu, dia menyimpan banyak dendam di hatinya. Dia tidak bereinkarnasi setelah meninggal, dia tetap berada di tubuhku. Dia selalu berusaha mengendalikan tubuhku pada tanggal 14 setiap bulan, hari operasi. Jadi, saya jadi gila setiap kali tanggal 14 tiba. Saya merasa ingin menghancurkan semua yang ada di depan saya dan bahkan menghancurkan tubuh saya sendiri."
Orang tua saya tidak tahu alasannya, jadi mereka membawa saya ke banyak dokter, tetapi tidak berhasil. Kemudian, mereka perlahan menemukan polanya, mereka mengikat saya pada hari ke-14 setiap bulan, mereka akan melepaskan saya ketika saya kembali normal. Ketika saya beranjak dewasa, saya cukup bijaksana untuk memberitahu mereka tentang kondisi tubuh saya, tetapi orang tua saya tidak dapat berbuat apa-apa. Jika demikian, mereka harus membuat pilihan. Kemudian, mereka menemukan banyak biksu dan pendeta Tao, mereka ingin melepaskan jiwa dalam tubuh saya, tetapi tidak ada yang berhasil. Kemudian, kami juga menemui banyak dokter pengobatan Tiongkok, tetapi tidak berhasil juga. Kim Si-yuan melanjutkan dengan ekspresi sedih, seiring berjalannya waktu, jiwa dalam tubuhku menjadi semakin kuat. Awalnya, jiwa hanya akan menguasai tubuhku selama 2 jam, tetapi sekarang waktunya semakin lama, sekarang sudah hampir sehari. Aku rasa cepat atau lambat dia akan menguasai tubuhku dan mengubahku menjadi orang gila kalau terus seperti ini. Dr. Qin, tolong selamatkan saya sangat kesakitan sekarang. Itulah takdirnya, dia tidak bisa menyalahkan orang lain, kata Qin Haodong, jangan khawatir, aku akan mengeluarkannya dari tubuhmu sekarang. Kim Si-yuan berkata, Dr. Qin, dia sebenarnya orang yang malang, kalau memungkinkan, tolong kirim dia untuk bereinkarnasi, jangan sakiti dia, oke. Qin Haodong berkata, dia tidak mau pergi selama bertahun-tahun, itu menunjukkan bahwa dia memiliki banyak kebencian di hatinya, aku akan berbicara dengannya tentang detailnya nanti. Kim Si-yuan mengangguk dan berkata, terima kasih, Dr. Qin. Qin Haodong memintanya untuk duduk bersila di tempat tidur, lalu dia mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya ke titik akupuntur besar di kepalanya satu persatu. Ketika jarum ketujuh ditusuk, gumpalan ki hitam tiba-tiba muncul dari atas kepala Kim Si-yuan, akhirnya berubah menjadi wujud seorang gadis kecil. Dapat dilihat bahwa penampilannya sangat mirip dengan Kim Si-yuan, tetapi ekspresinya sangat garang. Gadis kecil itu melihat sekeliling dan tampak sangat penasaran dengan situasinya. Akhirnya, dia melihat Qin Haodong di sebelahnya dan berkata, siapa kamu, apa yang akan kamu lakukan? Qin Haodong berkata, setiap orang punya caranya sendiri, kamu sudah meninggal bertahun-tahun, mengapa kamu tidak melepaskan obsesimu, jika kamu bereinkarnasi, kamu mungkin sudah berusia sekitar 20 tahun sekarang. Mendengar ucapannya, gadis kecil itu langsung berteriak dengan wajah kesal, kenapa aku harus mati, kenapa mereka begitu pilih kasih, kami berdua adalah putri mereka, kalau aku yang dipilih, aku pasti selamat, kenapa mereka memilih wanita ini? Qin Haodong berkata, jika kamu yang terpilih, dia pasti sudah mati, hidup dan mati sudah ditentukan, kalian adalah saudara perempuan, mengapa kalian begitu gigih? Aku tidak peduli, jangan ikut campur dalam urusan orang lain, karena aku tidak bisa hidup, aku akan membunuhnya. Setelah gadis kecil itu selesai berbicara, dia berbalik dan melemparkan dirinya ke arah Kim Si-yuan. Dia hendak kembali ke tubuhnya. Kamu keras kepala. Qin Haodong menjentikkan jarinya dan jarum perak dimasukkan ke dalam otak Kim Si-yuan. Gadis kecil itu mencoba beberapa kali dan terkejut karena ternyata dia tidak bisa kembali. Beraninya kau merusak rencanaku. Aku akan membunuhmu. Kemudian, dia menyerbu ke arah Qin Haodong dengan gerakan mengancam, seolah ingin merenggut tubuhnya. Qin Haodong melambaikan tangannya dan cermin yin yang terbang keluar. Cahaya keemasan menghentikan gadis kecil itu di udara. Gadis kecil itu berjuang mati-matian, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menyingkirkan pilar cahaya itu. Baru saat itulah dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang guru. Dia berteriak ketakutan, guru, tolong selamatkan nyawaku, tolong selamatkan nyawaku. Qin Haodong berkata, aku akan memberimu 2 pilihan, pertama, singkirkan obsesimu dan bereinkarnasi, kedua, kau akan kehilangan jiwamu. Saya memilih yang pertama. Di bawah tekanan berat, gadis kecil itu segera melepaskan kebencian di hatinya. Semoga Anda mendapatkan kehidupan baru yang baik, lanjutkan. Qin Haodong mengucapkan mantra. Gadis kecil itu diserap ke dalam cermin yin yang, dia memasuki siklus reinkarnasi. Setelah itu, Qin Haodong mencabut jarum perak di kepala Kim Si-yuan. Dia perlahan membuka matanya dan merasa sangat rileks. Dr. Qin, apakah masalahnya sudah terpecahkan? Qin Haodong mengangguk. Bagaimana keadaannya? Kim Si-yuan bertanya dengan ekspresi gelisah. Dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan terhadap jiwa yang penuh dendam di tubuhnya. Dia merasa terluka sekaligus bersalah. Qin Haodong berkata, dia telah bereinkarnasi. Terima kasih, Dr. Qin. Kim Si-yuan menghela napas lega. Ia mengeluarkan cek senilai 1 juta yuan dari sakunya, dan dengan hormat menyerahkannya kepada Qin Haodong. Ini adalah biaya perawatannya, terima kasih, tanpa Anda, saya benar-benar tidak tahu berapa lama saya akan bertahan. Qin Haodong mengambil cek itu dan menyimpannya. Kim Si-yuan berkata,
Dr. Qin, saya telah melihat kehebatan dan kedalaman pengobatan Tiongkok dalam diri Anda, bolehkah saya menerima Anda sebagai muridnya? Qin Haodong berkata, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang budaya Huaxia? Kim Si-yuan berkata, karena aku belajar kedokteran, aku tahu banyak tentang budaya Huaxia, jika kamu bersedia menerimaku sebagai muridmu, aku tidak akan mengecewakanmu. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu maksudku, aku hanya ingin bertanya, apakah kamu pernah mendengar cerita terkenal dari Huaxia? Kim Si-yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, aku tahu banyak, yang mana yang kamu bicarakan? Qin Haodong berkata, petani dan ular. Dengan wajah penuh rasa malu, Kim Si-yuan menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, Dr. Qin, sekali lagi saya minta maaf atas perilaku saya sebelumnya. Qin Haodong berkata, itu hanya tugas dokter untuk merawatmu, nasib kita berakhir di sini, kau boleh pergi sekarang. Tentu saja, dia tidak akan melupakan masa lalu hanya karena permintaan maaf. Mereka meminta maaf kepadanya karena keterampilan medisnya. Pikiran mereka akan berubah jika suatu hari keterampilan medis mereka lebih baik. Kim Si-yuan juga tahu Qin Haodong tidak akan menerimanya. Dia membungkuk hormat lalu pergi. Bab 592 Kasus Anak Hilang. Setelah Kim Si-yuan pergi, Qin Haodong membawa anak kecil itu ke ruang bawah tanah untuk memurnikan pil. Dia telah membawa begitu banyak air spiritual dari Gunung Shenbao di ibu kota dan belum sempat menggunakannya. Pasangan ayah dan anak itu mengubur mereka di dalam tempat penyulingan ramuan. Setengah jam kemudian, ruangan itu dipenuhi aroma ramuan. Qin Haodong dengan lembut menepuk-nepuk tungku senong, dan 9 pil pengumpul energi hitam melesat keluar, jatuh ke dalam botol giok di tangannya seolah-olah mereka memiliki kebijaksanaan. Qin Haodong memandangi pil-pil di dalam botol dan tak dapat menahan rasa gembiranya, karena ada 3 urat terang pada setiap pil. Kita harus tahu bahwa semakin tinggi level pil, semakin sulit untuk membentuk urat. Sebelumnya, dia telah berusaha keras untuk memurnikan pil pengumpul energi, dan sekarang, ada 3 urat pil di atasnya. Meskipun keduanya adalah pil pengumpul energi, efek pil yang sekarang beberapa kali lebih kuat daripada yang lama, yang dapat menunjukkan peningkatan air spiritual pada pil. Merasa gembira, dia kembali menyibukkan diri, mengumpulkan tungku pil pengumpul energi dan pil penguatan besar ke dalam botol gioknya. Sekitar pukul 8 malam, Qin Haodong meninggalkan ruang bawah tanah bersama si kecil dengan hati yang puas. Selama beberapa jam terakhir, ia telah memurnikan 3 tungku pil pengumpul energi dan 10 tungku pil penguatan besar secara total. Dia sangat terkejut selama perjalanan ke ibu kota. Di hadapan 7 keluarga besar dengan banyaknya talenta, dia masih kekurangan basis energi. Namun, pil ini memungkinkannya untuk dengan cepat meningkatkan kultivasi anak buahnya dan memperkuat kelompoknya dalam waktu singkat. Si kecil pergi menonton TV di ruang tamu. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, dia diam-diam datang ke kamar Lin Momo. Melihatnya masuk, Lin Momo berkata, apa yang kamu lakukan? Bertingkah seperti pencuri. Qin Haodong mendatanginya dan memeluknya. Dia menciumnya erat-erat dan berkata, kau benar. Aku hanya berkencan dengan istriku di rumahku sendiri, tetapi aku bertingkah seperti pencuri. Aku sudah muak melihatmu tapi tidak menyentuhmu, aku tidak tahu kapan misi pengawal sialan ini berakhir. Dibelai oleh tangan besarnya, Lin Momo tersipu dan bernapas dengan berat. Hentikan, bahkan jika Li Meiyu tidak ada, putri kita ada. Qin Haodong tampak cemas. Bagaimana kalau kita cari kamar? Lin Momo mendorongnya dan berkata, perhiasan Lin baru saja dibuka dan telah menerima banyak properti dari keluarga Zheng. Aku sudah sangat lelah seharian ini. Menurutmu aku ini kamu, pergi berkeliling menjemput gadis-gadis, aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu di kamar hotel bersamamu. Aku bahkan tidak bisa mengobrol denganmu, bagaimana mungkin aku punya waktu untuk orang lain, aku juga sedang mengerjakan banyak hal yang sulit. Qin Haodong mencium bibir merahnya dan mengeluarkan pil pengumpul energi yang baru saja disempurnakannya. Ini khusus untukmu, cobalah. Lin Momo mengambilnya dan berkata, apa ini? Pil pengumpul energi, tetapi ini adalah versi yang diperkuat yang dibuat dengan air dari mata air spiritual. Pil ini bekerja jauh lebih baik dari sebelumnya, cobalah, lihat apakah pil ini dapat membawa Anda lebih jauh. Oh, aku akan mencobanya. Sejak menempuh jalan menuju pemurnian, Lin Momo juga menyadari pentingnya kultivasi bagi seorang pejuang. Dia duduk bersila dan menelan pil itu ke dalam mulutnya. Lin Momo telah memakan banyak pil pengumpul energi sebelumnya, namun, ketika dia menelan pil yang diperkuat ke dalam perutnya, dia langsung merasakan perbedaannya. Ki sejati dalam ki sejatinya mengalir deras ke seluruh tubuhnya seperti lava yang meletus. Dia segera berfokus untuk mengalirkan ki aslinya dan mencoba untuk mencapai titik kemacetan kekuatan tertinggi tingkat keempat. Qin Haodong menjaga pintu kalau ada yang masuk dan kemudian diam-diam memperhatikan bagaimana Lin Momo berubah.
Hampir setelah 30 menit, dia merasakan momentum di tubuhnya tiba-tiba meningkat dan menjadi lebih dari 1 kali lebih besar daripada yang dimilikinya dalam kekuatan tertinggi tingkat ketiga. Dia bahkan dengan jelas merasakan Lin Momo menerobos hambatan kekuatan tertinggi tingkat ketiga dan mencapai tingkat keempat. Hao Dong, aku berhasil. Lin Momo membuka matanya dan berkata dengan wajah ceria, pilmu benar-benar manjur, aku baru saja meminumnya dan benar-benar naik level. Melihat pil pengumpul energi tingkat lanjut bekerja dengan sangat baik, Qin Hao Dong pun merasa sangat senang. Ia mengeluarkan botol giok sambil tersenyum dan memasukkannya ke tangan wanita itu. Kalau begitu, makanlah lebih banyak, pil-pil itu berasal dari rumah kita sendiri, kau boleh makan sebanyak yang kau mau. Ketika kamu mencapai tingkat bijak suatu saat nanti, aku akhirnya bisa menjadi gigolomu. Setelah memastikan khasiat pil yang diperbarui, Qin Hao Dong meninggalkan kamar Lin Momo dan mulai membagikan pil di antara keluarga. Pertama-tama, ia memberikan beberapa pil penguatan besar tingkat lanjut kepada Nalan Wushuang, Qi Waner, dan para prajurit bayaran ilahi. Kemudian, ia meminta sabar untuk membawa beberapa pil kepada Ma Wenzhuo. Setelah selesai mengaturnya, dia keluar dari rumah. Dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Nalan Wuxia. Yang lain sudah punya pil, jadi setidaknya, dia juga harus mengirimkannya kepada gadis yang sudah jauh-jauh datang ke Shanghai untuknya. Setelah dia tersambung, dia berkata, kamu di mana? Aku akan mampir. Saya di unit polisi kriminal. Nalan Wuxia terdengar sedikit lelah. Sudah malam, kenapa kamu belum pulang kerja? Kamu kan sedang bertugas hari ini. Sambil berkata demikian, ia langsung melajukan mobilnya menuju unit kriminal kepolisian sektor Polsek di wilayah timur kota. Nalan Wuxia berkata, tidak, aku telah bekerja lembur selama beberapa hari terakhir. Apakah ada hal besar? Qin Hao Dong berkata, apakah kamu ada waktu sekarang, aku akan mengunjungimu. Nalan Wuxia berkata, ceritanya panjang, ayolah, aku akan menunggumu di sini dan kita akan bicara saat kita bertemu. Baiklah, aku akan segera ke sana. Qin Hao Dong menutup telepon dan melaju ke arah pasukan unit polisi kriminal dengan kecepatan penuh. Di istana keluarga Sun, orang berjubah hitam itu menunjuk hidung kepala keluarga Sun Sengtian. Dia menggelegar. Malam ini, orang-orang tuan akan tiba di Shanghai, tetapi Anda seharusnya tidak memiliki cukup anak bahkan sekarang, apakah itu yang dapat dilakukan keluarga Sun Anda? Di hadapan lelaki berjubah hitam itu, Sun Sengtian sama sekali tidak bertingkah seperti seorang kepala keluarga. Ia menundukkan kepalanya sambil berkata, Tuan utusan, harap tenang. Tuan hanya menginginkan terlalu banyak anak. Kami baru-baru ini menculik 18 anak di Shanghai secara berturut-turut dan telah menimbulkan reaksi keras. Sekarang semua orang menjaga ketat anak-anak mereka. Kami benar-benar tidak bisa mendapatkan mereka, jadi kami masih kekurangan 2 anak. Pria berjubah hitam itu berkata dengan niat membunuh, Sun Sengtian, beraninya kau mengeluh tentang Tuan, jangan lupa siapa yang memberimu segalanya di keluarga Sun, dan pastikan kau ingat konsekuensi dari tidak menaati Tuan. Sun Sengtian tampak ketakutan dan segera menambahkan, tidak, aku tidak berani. Pria berjubah hitam itu melirik jam di dinding dan berkata tanpa emosi, 3 jam lagi menuju tengah malam, aku tidak peduli apa yang kau lakukan, kau harus membentuk kelompok itu bahkan jika kau harus merebut anak-anak, atau keluarga Sun tidak akan ada. Sun Sengtian berkata, tenang saja, saya akan segera menyuruh orang mengerjakannya. Pria berjubah hitam itu sedikit melunakkan nada bicaranya dan berkata, lakukan dengan baik, selama kamu memuaskan Tuan, maka para ahli sekte itu secara alami akan menghapus bocah Qin untukmu, bahkan tidak akan sulit untuk menjadikan keluarga Sun sebagai yang teratas di Shanghai. Qin Hao Dong pergi ke unit kepolisian kriminal di kota bagian timur dan mendapati tempat itu terang benderang. Nalan Wuxia bukan satu-satunya yang bekerja lembur, tak seorang pun dari mereka yang pulang kerja. Sambil mendorong pintu kantor, dia melihat Nalan Wuxia duduk di depan mejanya, matanya tertuju pada layar komputer di hadapannya. Dia bertanya, apa-apaan ini? Begitu intens. Nalan Wuxia merentangkan tangannya dan berkata dengan wajah lelah, kau tidak tahu bahwa banyak anak di Shanghai yang hilang baru-baru ini, Satuan Tugas Kriminal di Kota Timur bukan satu-satunya yang bekerja lembur, seluruh Biro Keamanan Publik Shanghai juga bekerja lembur. Qin Hao Dong menghampirinya dan mulai memijat bahunya sambil bertanya, penjual anak. Kok mereka semua tiba-tiba muncul? Aku tidak tahu kenapa, tapi para pedagang manusia sialan ini mungkin sudah gila akhir-akhir ini. Mereka telah menculik 18 anak dengan gila-gilaan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Nalan Wuxia menunjuk ke layar komputer. Di sana terdapat informasi tentang anak-anak yang semuanya berusia sekitar 3 hingga 5 tahun, hampir seusia dengan Tang Tang. Saya membandingkan informasi tentang anak-anak yang hilang ini, mencoba menemukan kesamaan. Qin Hao Dong berkata, mereka telah mencuri begitu banyak anak secara berturut-turut.
Apakah mereka tidak meninggalkan jejak? Nalan Wuxia berkata, itulah bagian yang paling aneh. Para pedagang anak ini sangat terampil. Mereka tidak hanya melakukannya secara diam-diam tetapi juga tidak meninggalkan jejak di tempat. Beberapa orang tua bahkan baru menyadari anak-anak mereka hilang setelah beberapa jam. Dan orang-orang ini berani sekali. Sekarang, situasi di seluruh Shanghai sudah tegang, semua polisi sedang menyelidiki kasus-kasus itu, tetapi mereka tetap melanjutkan aksinya dalam keadaan seperti itu, tidak siap untuk berhenti sama sekali. Petik 2. Qin Haodong berkata, menurutku mereka bukan pedagang biasa. Pasti ada alasan di baliknya. Nalan Wuxia berkata, menurutku juga begitu, mereka tidak meninggalkan jejak apapun setelah begitu banyak kasus, dan belum ada yang menemukan mereka seperti ahli Wulin. Qin Haodong punya ide dan berkata, kalau dipikir-pikir, orang-orang ini mungkin benar-benar hebat, pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin ada sekte yang melakukannya, mungkin mereka tidak mencuri anak-anak untuk dijual, tetapi untuk tujuan lain. Itu benar-benar mengingatkanku pada sesuatu, kita benar-benar harus menyesuaikan arah penyelidikan kita. Ketika keduanya sedang berbicara, pintu terbuka dan seorang polisi muda berlari masuk. Kapten Nalan, ada kasus anak hilang lagi, tepat di kota timur kita, dan kali ini, anak itu tidak dicuri, tetapi diculik. Sialan mereka makin liar, mereka benar-benar berubah dari mencuri menjadi merampas. Nalan Wuxia bergegas mendekat, ceritakan padaku detailnya. Polisi muda itu berkata, kami baru saja menerima laporan, yang mengatakan seorang wanita dipukuli dan anaknya diculik. Apakah dia melihat siapa yang melakukannya? Polisi itu berkata, tidak ada orang lain di tempat kejadian, dan mereka memukul ibu itu dari belakang. Tapi kita tahu seperti apa rupa anak itu, dia seorang gadis berusia 4 tahun yang berambut panjang, mengenakan gaun putih, dan sepatu merah. Nalan Wuxia berkata kepada polisi, siapkan mobil, kita akan pergi memeriksa di tempat kejadian perkara. Bab 593 Dua penjaga. Mendapat perintah dari Nalan Wuxia, polisi muda itu bergegas keluar untuk menyiapkan mobil. Qin Haodong berkata, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Tidak, aku akan meneleponmu saat aku membutuhkanmu. Sambil berkata demikian, Nalan Wuxia meraih mantelnya dan memakainya. Qin Haodong juga tahu bahwa dia hanya bisa membantu selama interogasi, tetapi sekarang, tersangka sama sekali tidak terlihat. Tidak ada gunanya baginya untuk berada di sana. Polisi adalah yang terbaik dalam memecahkan kasus. Dia mengeluarkan botol giok kecil dan memasukkannya ke tangan Nalan Wuxia. Ini adalah pil pengumpul energi yang baru saja kubuat, pil ini sangat membantu untuk meningkatkan kultivasi. Terima kasih. Nalan Wuxia menerima botol itu dan mencium Qin Haodong untuk mengucapkan selamat tinggal. Kemudian, dia bergegas keluar. Melihat beberapa mobil patroli melaju kencang melewatinya, Qin Haodong pun masuk ke dalam Land Rover miliknya, dan melaju santai keluar dari kantor unit polisi kriminal. Dia tidak menyangka Nalan Wuxia akan sibuk secepat ini, jadi dia tiba jauh lebih awal dari yang direncanakan. Karena itu, dia tidak terburu-buru saat mengemudi. Dia menikmati pemandangan malam di Shanghai saat mengemudi di jalan. Tak lama kemudian, tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang melewati dia dan melaju cepat ke depan. Itu adalah kendaraan serbaguna Mercedes-Benz. Tidak ada plat nomor di atasnya dan film pelindung matahari tebal telah ditempel di atasnya. Orang biasa tidak dapat melihat ke dalam mobil sama sekali, tetapi Qin Haodong dapat. Ketika dua mobil itu berpacu satu sama lain, matanya yang tajam dan jiwanya yang kuat telah melihat segala sesuatu dengan jelas di dalam mobil itu. 4 pria berpakaian hitam duduk di dalam mobil. Mata dan aura mereka dingin. Mereka tampak tidak menunjukkan emosi apapun. Seorang gadis kecil berusia 3 atau 4 tahun berada di kursi belakang, tampak tertidur dan terbaring tak bergerak. Qin Haodong tiba-tiba mencium sesuatu yang mencurigakan. Gadis itu berambut panjang, mengenakan gaun putih, dan sepatu merah, yang sangat cocok dengan ciri-ciri anak yang dicuri itu. Dia mengangkat sebelah alisnya. Sungguh beruntung. Aku harus bertemu dengan para pedagang yang selama ini dicari Nalan Wuxia. Karena aku bertemu mereka, aku tidak bisa mengabaikannya karena apa yang mereka lakukan sungguh jahat. Namun, dia tidak langsung mengejar mereka. Sebaliknya, dia mengikuti mereka dari kejauhan. Pada saat sebelumnya, dia sudah melihat bahwa keempat pria berpakaian hitam itu semuanya adalah prajurit maut. Bahkan jika dia menghentikan mereka, dia tidak bisa mengeluarkan nama pelakunya dari mereka. Dia bahkan bisa gagal menjaga mereka tetap hidup. Pada saat itu, peluang untuk menemukan 18 anak yang dicuri akan semakin tipis. Oleh karena itu, ia tetap sabar dan mengikuti mereka, mencoba menemukan markas mereka dan bersama-sama menyelamatkan anak-anak lain. Karena roh, ia menjaga jarak cukup jauh dari mobil di depannya. Orang-orang itu tidak menyadari mereka sedang dibuntuti. Setelah berkeliling di pusat kota Shanghai beberapa saat, mereka keluar dari kota.
Pada akhirnya, ia melihat sebuah rumah besar. Qin Haodong tidak dapat menahan perasaan dinginnya. Dia sangat mengenal rumah itu. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja membawa orang ke sini untuk merusaknya. Itu tidak lain adalah rumah keluarga Sun. Apakah para pedagang anak itu dari keluarga Sun? Mengapa mereka mencuri anak-anak sebagai keluarga nomor satu di kota ini? Satu hal yang pasti, mereka tidak melakukannya demi uang. Dia memilih tempat yang mudah diabaikan dan menyembunyikan mobilnya. Kemudian, dia keluar dari mobil dan menyelinap ke dalam rumah besar itu. 8 orang penjaga keamanan menjaga gerbang, dan tempat-tempat lain juga dijaga ketat. Namun, mereka tidak berguna di depan Qin Haodong dan tidak akan membuatnya melambat. Dia melompati tembok tinggi dan langsung memasuki halaman. Saat kakinya menginjak tanah, rasa bahaya yang samar muncul dalam dirinya. Qin Haodong menyembunyikan dirinya dengan baik di kegelapan dan bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi? Siapa yang membuatku secara naluriah merasa dalam bahaya? Secara umum, orang-orang dengan kultivasi tertinggi dalam keluarga Sun adalah 3 sahabat zaman dingin, tetapi mereka hanya berada di alam kekuatan tertinggi tingkat kedua. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan sebanding dengannya. Bahaya itu jelas tidak datang dari mereka, pasti ada ahli lainnya. Memikirkan hal itu, dia mengeluarkan jimat gaib untuk menyembunyikan auranya sepenuhnya dan kemudian dengan cepat menyelinap lebih dalam ke properti itu. Sekembalinya dari ibu kota, dia kembali menyempurnakan selusin jimat gaib. Dia selalu membawanya karena mungkin akan berguna suatu saat nanti. Dengan keterampilannya yang meningkat, jimat gaib yang baru jauh lebih efektif daripada yang lama. Jimat-jimat itu dapat memastikan dia tidak akan ditemukan dalam waktu 10 menit. Ada sebuah alun-alun kecil di tengah Sun Mansion, sekitar 200 hingga 300 meter persegi. Ketika dia datang ke sini, puluhan pria berpakaian hitam sudah berdiri di sana. Orang-orang ini terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari prajurit maut yang dibesarkan oleh keluarga matahari, dan mereka dari kelompok lainnya mengenakan pakaian dengan pola aneh dan memancarkan aura aneh. Dengan sekali lihat, dia bisa tahu mereka berasal dari sekte heterodoks. Akan tetapi, tingkat kultivasi mereka semua lebih tinggi dari prajurit maut keluarga matahari, semuanya di atas alam kekuatan terselubung. Di tengah alun-alun berdirilah kepala keluarga Sun, Sun Sengtian, dan seorang pria yang seluruhnya mengenakan jubah hitam. Di depan mereka, ada 20 kandang besi besar, dengan seorang anak di setiap kandang. Anak-anak ini semuanya tampak berusia 4 atau 5 tahun. Jika gadis kecil yang baru saja dilihat Qin Haodong juga dihitung, totalnya ada 20 anak, 10 diantaranya laki-laki dan sisanya perempuan. Anak-anak ini duduk di kandang sambil tertidur. Sepertinya mereka telah diberi obat bius atau semacamnya. Sun Sengtian berkata kepada pria berpakaian hitam, Tuan Utusan, kita telah mendapatkan 20 anak, apakah menurutmu itu cukup? Jubah hitam pria itu bergetar. Dia mengangguk puas. Terima kasih, Utusan mulia, kata Sun Sengtian, namun kali ini kita telah menimbulkan kehebohan, kita masih harus mengirim anak-anak ini pergi secepat mungkin. Pria berpakaian hitam itu berkata, jangan terburu-buru, sesuai waktu yang telah ditentukan, orang yang dikirim Tuan akan segera tiba, kemudian, dia akan membawa anak-anak ini pergi. Pada saat itu, Qin Haodong hampir menebak semuanya. Pria berjubah hitam itu pasti berasal dari sekte jahat, keluarga Sun bekerja sama dengan mereka, dan orang-orang dari keluarga Sun telah mencuri anak-anak ini untuk diberikan kepada sekte tersebut. Kultivasi pria itu berada di alam kekuatan tertinggi tingkat 3. Jika dia melancarkan serangan diam-diam dengan pedang Xuan Yuan, dia bisa langsung membunuh pria itu, dan tentu saja, dia tidak perlu khawatir dengan yang lain. Namun, entah mengapa, ia tetap tidak bisa menghilangkan perasaan berbahaya di dalam dirinya. Oleh karena itu, para ahli lainnya juga bersembunyi di dekatnya. Karena itu, dia tidak bertindak gegabah. Ketika dia ragu-ragu apakah dia harus mengirim pesan kepada Nalan Wuxia, tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar di udara. Sun Sengtian, sebagai keluarga teratas di Shanghai, keluarga Sun seharusnya berkolusi dengan sisa-sisa sekte sesat untuk menyakiti anak-anak tak berdosa ini, hari ini adalah hari kematianmu. Setelah suara itu terdengar, sesosok wanita rupawan muncul di hadapan Sun Sengtian dan pria berjubah hitam. Wanita itu mengenakan pakaian putih bersih, tampak sangat mencolok di malam hari. Rambut panjangnya diikat di belakang kepalanya dan dia membawa pedang panjang di punggungnya. Dia tampak seperti pendekar pedang dari drama Wuxia, dan aura sucinya membuatnya menyerupai bodhisattva wanita juga. Qin Haodong sedikit terkejut. Wanita itu tidak lain adalah gadis cantik dari kampus Shanghai Medical College. Feng Wu. Sun Sengtian terkejut dan berteriak, siapa kamu? Feng Wu berkata dengan dingin, itu tidak penting, keluarga Sunmu telah membantu seorang penjahat untuk melakukan kejahatan, mulai hari ini, kau akan diusir dari Shanghai. Gadis muda, sombong sekali.
Dengan pria berjubah hitam di sampingnya, Sun Sengtian tampak merasa sangat percaya diri. Dia melambaikan tangan ke bawahannya di dekatnya. Bunuh dia. Menerima perintah itu, orang-orang berpakaian hitam itu bergegas menghampiri Feng Wu sambil menghunus senjata mereka. Mencari kematian. Feng Wu berteriak dingin dan melambaikan lengan bajunya. Aliran energi yang kuat menyembur keluar dan para prajurit maut berpakaian hitam itu langsung terbang keluar seperti daun di tengah badai. Masing-masing dari mereka telah mendarat di tanah dan memuntahkan seteguk darah. Mati saja kau, sisa-sisa sekte jahat. Feng Wu memberikan tembakan dingin lagi, lalu seolah memiliki kebijaksanaan, pedang panjang di punggungnya berdenting dan melompat ke tangannya. Ini adalah pedang emas panjang, tampak agak lebih kecil dari pedang Xuan Yuan, tetapi cahaya pedang mereka yang ganas benar-benar mirip satu sama lain. Feng Wu menyentakkan pergelangan tangannya dan pedang itu berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke dada pria berjubah hitam itu. Sebuah gerakan dari seorang ahli di alam kekuatan tertinggi tingkat 8 tentu akan sangat menakjubkan. Setelah tembakan itu, udara di sekitarnya tampak membeku. Pedang ki pembeku mencekik orang-orang. Pria berjubah hitam itu hanya berada di alam kekuatan tertinggi kelas 3, tanpa sedikit pun kekuatan untuk melawan. Dia tampak seperti akan mati. Tepat pada saat itu, cahaya perak menembus langit malam seperti bulan purnama dan terbang ke sana seperti bintang jatuh. Cahaya itu menabrak pedang emas yang ditembakkan Feng Wu. Dengan bunyi dentang yang nyaring, bulan purnama menangkis pedang emas itu, menyelamatkan nyawa pria berjubah hitam itu. Qin Haodong bermata tajam dan sudah melihat bahwa bulan purnama itu ternyata adalah sebuah pedang bundar, yang bentuknya aneh dan juga sebuah bumerang. Setelah menepis pedang Feng Wu, pedang itu terbang kembali. Pedang itu mendarat di tangan seorang pria berusia 30-an. Hahaha, kami hanya ingin menarik beberapa orang penting dari rumah pedang Cihang ke sini, tetapi kami tidak menyangka akan melihat tuan mudanya sendiri. Sambil berkata demikian, pemuda itu mengulurkan tangan untuk menangkap pedang yang kembali. Tangannya yang lain juga memegang pedang yang sama. Tampaknya itu adalah senjatanya. Sementara itu, di samping pemuda itu berdiri seorang wanita genit. Dia cantik tapi terlalu menggairahkan. Pakaiannya yang minim hampir tidak bisa menutupi tubuhnya yang montok. Matanya yang seksi tampaknya dapat menarik jiwa orang kapan saja. Feng Wu kecil yang terkasih, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini, aku juga terkejut. Wanita itu terdengar sangat malu-malu dan dapat membuat orang berfantasi. Setelah melihat mereka berdua, pupil mata Qin Haodong tiba-tiba mengecil. Mungkin mereka terlihat kekanak-kanakan, tetapi sebenarnya, mereka berdua telah mencapai alam kekuatan tertinggi tingkat 8. Merekalah yang memberinya perasaan berbahaya. Keduanya bersembunyi di kegelapan. Sepertinya mereka sudah menduga akan ada orang yang datang. Ekspresi Feng Wu akhirnya sedikit berubah. Rupanya, penampilan keduanya membuatnya terkejut. Dia berkata, Bai Ruyi, Zhou Changkong, dua penjaga sekte Hehuan, apa yang kalian lakukan di sini? Bai Ruyi berkata dengan manis, Feng Wu kecil yang terkasih, dengarkan apa yang kau katakan, keluarga Sun hanyalah perusahaan sekte Hehuan kita di dunia sekuler, mengapa kita tidak bisa datang? Bab 594 Dua pedang bergabung. Zhou Changkong mengamatinya dengan mata serakahnya. Dia berkata sambil tersenyum nakal, aku tahu orang-orang dari rumah pedang Cihang telah mengawasi kita, jadi kali ini kita datang ke Shanghai, pertama-tama, untuk mengumpulkan pengikut baru, darah segar. Dan yang kedua, untuk menangkap orang-orang dari rumah pedang Cihang, aku hanya tidak menyangka akan bertemu denganmu, Tuan Muda. Feng Wu mengerutkan kening. Ternyata pencurian anak-anak oleh keluarga Sun adalah jebakan dari sekte Hehuan bagiku. Qin Haodong merasa beruntung dalam hatinya. Beruntung aku tidak terburu-buru keluar, atau dua orang di alam kekuatan tertinggi tingkat 8 akan menelanku. Bai Ruyi bergoyang dengan tubuh seksinya dan melangkah maju. Dia berkata dengan suara manis, Feng Wu kecil yang terkasih, menurutku kamu terlihat cantik, mengapa tidak bergabung dengan sekte Hehuan kami, disinilah surga di bumi berada. Pada saat itu, aku jamin kau akan menemukan pasangan yang tampan untuk berkultivasi bersamamu dan menghabiskan sisa hidupmu dengan bahagia. Mengapa kau harus bergantung pada tempat kumuh seperti rumah pedang Cihang, bahkan tidak ada seorang pun pria di sana, betapa menyenangkannya itu. Feng Wu berkata, hentikan omong kosongmu, dasar sekte sesat, hari ini, aku akan melenyapkan kejahatan dan menyingkirkan kalian berdua demi kebaikan rakyat jelata di dunia. Bai Ruyi tersenyum manis, Feng Wu kecil sayang, kamu sangat cantik, tapi kenapa kamu selalu berkelahi? Zhou Changkong menyeringai dan berkata, Feng Wu, jangan kira kami tidak mengenalmu. Meskipun kau disebut jenius dari rumah pedang Cihang, kau masih terlalu muda dan hanya berada di alam kekuatan tertinggi tingkat 8. Kau berada di alam yang sama dengan kami, menurutmu mengapa kau bisa melawan kami berdua? Pergilah ke neraka. Feng Wu tahu betul bahwa karena ia telah jatuh ke dalam perangkap hari ini, ia harus berjuang keluar.
Ia tidak punya pilihan lain. Dia memutar pergelangan tangannya ke atas dan pedang emas di tangannya berubah menjadi cahaya dingin, yang melesat langsung ke jantung Bairui. Pedang itu disebut pedang Leimo, harta karun rumah pedang Cihang. Bairui tahu apa yang bisa dilakukan pedang itu dan menarik kembali senyumnya. Dia merobek pita merah muda di tubuhnya dan pita itu berubah menjadi pelangi untuk menyambut pedang itu. Pita miliknya juga merupakan harta karun. Qin Haodong tidak tahu terbuat dari apa, tetapi pita itu sangat kuat dengan ki sejati di dalamnya dan pada saat yang sama dapat mengatasi kekuatan apapun. Pita itu tidak hanya tetap utuh di hadapan pedang Leimo, tetapi juga melilit pedang dengan erat. Sementara itu, Zhou Changkong juga menyerang. Dia menyentakkan tangan kanannya dan pedang bumerang melesat keluar, mengarah ke wajah Feng Wu. Pedang panjang Feng Wu terkunci oleh pita itu. Dia memiringkan tubuhnya ke samping untuk menghindari pedang itu. Namun, pedang itu benar-benar aneh. Setelah terbang melewatinya untuk beberapa jarak, pedang itu kembali, kali ini mengarah ke lehernya. Feng Wu mengalirkan ki sejatinya dan memutar pergelangan tangannya. Pedang Leimo melemparkan pita Bairui kembali dan berbalik untuk menebas pedang itu. Pedangnya adalah senjata dewa. Selama pedang itu berhasil menyentuh pedang itu bisa membelahnya menjadi dua. Namun, pedang bumerang itu malah terlepas dari bilah pedang itu. Sementara itu, pedang yang satunya melesat ke arah dada Feng Wu. Bairui melancarkan serangan lagi. Pitanya langsung merangkak ke kaki Feng Wu. Dia dan Zhou Changkong berlatih kultivasi berpasangan, dan mereka bekerja sama dengan sangat sempurna. Mereka dapat memainkan peran mereka dengan baik dalam bertahan dan menyerang. Selain itu, mereka berdua menggunakan senjata dewa, yang sulit untuk dilawan. Feng Wu telah mencapai alam kekuatan tertinggi tingkat ke-8 dan kultivasinya bahkan akan sedikit lebih tinggi daripada Bairui atau Zhou Changkong dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, sekarang dia bertarung melawan dua orang yang pandai bekerja sama. Mereka akan jauh lebih kuat daripada dua ahli acak lainnya di alam kekuatan tertinggi tingkat 8. Dengan kesenjangan kekuatan, dia kehilangan kendali. Meskipun dengan pedang Leimo, itu tidak akan mengancam nyawa untuk sesaat, dia berhasil lolos dengan mundur dalam kekalahan berulang kali. Setelah bertarung selama lebih dari 10 menit, Feng Wu telah menghabiskan lebih banyak ki sejati. Karena kecerobohannya, pedang bumerang Zhou Changkong mengiris bahu kirinya dan darah menyembur keluar. Untungnya, dia menghindar tepat waktu dan itu hanya luka dangkal, tidak memengaruhi otot dan tulangnya. Bairui terkekeh. Feng Wu kecil yang terkasih, lihatlah apa yang telah kau buat kami lakukan, luka di kulit yang putih bersih, hatiku sakit melihatnya, cepatlah bergabung dengan sekte Hehuan kami, kita semua akan bahagia, oke. Zhou Changkong sudah mendapatkan targetnya jadi dia menyeringai. Benar sekali, begitu kamu berada di sekte Hehuan, aku bisa menjadi pemandumu dan memastikan kamu menikmati pengalaman pertamamu tanpa rasa sakit sedikitpun. Tidak tahu malu, mati saja kalian berdua. Feng Wu mengamuk dan pedang Leimo menari-nari di tangannya. Dia berhasil menang tipis. Namun, kemarahannya hanya bersifat sementara dan tidak dapat mengubah jarak kekuatan mereka. Seiring berjalannya waktu, pedang bumerang Zhou Changkong kembali mengiris pinggul kanannya dan merobek gaun putihnya. Bairui dan Zhou Changkong tidak hanya bekerja sama dengan baik tetapi juga berpengalaman karena mereka tahu cara mengalihkan perhatian lawan mereka. Zhou Changkong tersenyum penuh nafsu, aku tidak menyangka tuan muda dari rumah pedang Cihang memiliki bokong yang seindah itu, aku bisa mati bahagia jika aku bisa menyentuhnya sekali saja. Bairui juga terkekeh. Feng Wu kecil yang terkasih, bahkan aku merasa tidak enak melihat luka di pantat yang indah seperti itu, betapa sedihnya pria lain saat mereka melihatnya. Feng Wu sangat marah. Namun, dalam keadaan marah, pikirannya menjadi tidak fokus. Gerakannya kehilangan pola dan dia menjadi semakin pasif. Dia tidak hanya kehilangan kesempatan untuk menang tetapi juga kesulitan melarikan diri. Qin Haodong menggunakan jimat gaib lainnya dan merasa cemas saat menonton di samping. Dia ingin membantu, tetapi mereka bertiga semuanya berada di alam kekuatan tertinggi tingkat 8. Dengan kultivasinya, bahkan jika dia menyerang, itu tidak akan banyak membantu. Dalam beberapa gerakan, dia akan tersingkir. Jika dia ingin membantu, dia hanya bisa menunggu secara diam-diam sampai Bairui dan Zhou Changkong bertindak ceroboh pada suatu saat. Kesempatan itu hanya akan muncul sekali, dan jika dia gagal, dia akan benar-benar hancur. Setelah 5 hingga 6 menit bertarung, Feng Wu kembali mendapat luka-luka lagi. Sekarang, dia terjebak dalam situasi serius dan tidak punya waktu untuk menghentikan pendarahannya. Kehilangan banyak darah membuatnya pucat dan merasa pusing. Melihat para penjaga sekte akan menang, Sun Sengtian akhirnya menghela napas lega. Jika Feng Wu menyebarkan apa yang terjadi hari ini, keluarga Sun benar-benar akan hancur. Bairui dan Zhou Changkong tampak sangat bangga. Saat itu, mereka akan menang.
Tidak peduli apakah mereka membunuh atau menangkapnya hidup-hidup, mereka berdua akan memberikan kontribusi besar bagi Sekte Hehuan. Pada waktunya, mereka pasti akan menerima hadiah. Namun, mereka sangat canggih sehingga mereka tidak terburu-buru bertindak. Mereka tahu betapa mengerikannya serangan terakhir dari seorang ahli yang sekarat di alam kekuatan tertinggi tingkat 8. Jika itu terjadi, mereka akan sangat menderita bahkan jika mereka selamat. Sambil menghalangi semua rutinitas pelariannya, mereka terus membuatnya lelah. Bairuyi tersenyum lagi, Feng Wu kecil yang terkasih, mengapa kamu melakukan itu, kamu bahkan telah menggaruk kulit putihmu. Dengan penampilan dan bentuk tubuhmu, jika kau bergabung dengan Sekte Hehuan kami, banyak pria kekar akan mengantre untuk melayanimu. Saat itu, kau akan tahu betapa bahagianya menjadi seorang wanita. Petik 2. Wanita jalang, aku akan membunuhmu. Feng Wu juga sangat cerdas. Pada saat itu, dia telah melihat niat keduanya. Pedang Leimu di tangannya bersinar terang dengan cahaya keemasan dan dia menusukkannya ke jantung Bairuyi dengan sekuat tenaga. Dia benar-benar mengabaikan dua pedang bumerang yang melesat ke arahnya dari belakang. Bairuyi tercengang. Feng Wu telah memutuskan untuk mengorbankan dirinya begitu cepat. Di hadapan pedang Leimu dengan niat membunuh yang membara, dia tidak mampu bersikap ceroboh dan menyentakkan pita di tangannya untuk melilit pedang itu. Melihat pemandangan itu, Qin Haodong merasa senang. Kesempatan yang telah kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Pertama, dia membidik dua pedang bumerang dengan rohnya. Kemudian, pikirannya bergerak dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Kemudian, dia menghunus pedang Xuan Yuan untuk bersembunyi di balik kecemerlangan pedang Leimu dan melesatkannya ke dada Bairuyi. Karena pedang cahaya Feng Wu sangat terang dan Qin Haodong menjaga dirinya tidak terlihat, Bairuyi sama sekali tidak menyadari ada satu pedang lagi yang muncul dalam cahaya itu. Pedang Xuan Yuan, pedang Leimu, dua pedang dewa menusuk jantung Bairuyi bersamaan. Namun, pada saat itu, sebuah pemandangan aneh terbentuk. Setelah pedang Xuan Yuan bergabung, pedang Leimu akan melolong dengan gembira. Seolah-olah tertarik oleh magnet, kedua pedang itu bertabrakan dengan bunyi dentang dan berubah menjadi pedang emas besar. Kemudian, cahaya pedang bersinar 10 kali lebih terang dari sebelumnya. Qin Haodong membeku saat melihatnya. Mengapa kedua pedang itu berubah menjadi satu? Bairuyi mengendalikan pita merah muda di tangannya untuk menangkal pedang Leimu. Pitanya juga merupakan senjata suci yang disebut debu merah muda yang terbuat dari sutra dari ulat sutra asing. Dalam pertarungan sebelumnya, dia telah menguji berkali-kali. Pingdas mampu menghalangi pedang Leimu milik Feng Wu. Oleh karena itu, kali ini, dia menghadapinya secara langsung dengan percaya diri. Namun, dalam mimpinya yang paling liar sekalipun, dia tidak pernah melihat pedang Xuan Yuan datang. Pedang itu bergabung dengan pedang Leimu dan menjadi lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Debu merah muda miliknya dengan mudah hancur sebelum terkena serangan itu dan langsung terbelah menjadi dua bagian. Saat dia menyadari hal itu, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Cahaya pedang yang terang berkumpul dan akhirnya menghilang di dadanya. Bairuyi menjerit nyaring dan pedang itu langsung menghantam dadanya yang berlekuk hingga berlubang sebesar kepalan tangan. Ki pedang yang ganas bahkan menghancurkan hatinya hingga berkeping-keping. Di alam kekuatan tertinggi tingkat 8 seperti dirinya, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Zhou Changkong bekerja sama dengan Bairuyi dan mengendalikan dua pedang bumerangnya untuk menyerang Feng Wu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pedang itu akan tiba-tiba menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Apa yang terjadi, di mana pedangku? Karena panik, dia mencari-cari pedangnya kemana-mana, tetapi sia-sia. Sebaliknya, dia melihat Bairuyi tewas hanya dengan satu serangan. Menyaksikan Bairuyi meninggal, dia menangis kesakitan. Meski mereka tampak muda, sebenarnya mereka berdua berusia 60-an. Mereka telah berlatih kultivasi berpasangan selama lebih dari 40 tahun. Melihat pasangannya meninggal, dia langsung merasa sangat sedih. Setelah membunuh Bairuyi, Qin Haodong mendapati bahwa pedang besar gabungan itu harus mendengarkan perintahnya. Segera, dia tidak berhenti dan mengendalikan pedang terbang itu untuk langsung menebas kepala Zhou Changkong. Seluruh kultivasi Zhou Changkong bertumpu pada dua pedang bumerang. Ketika ia kehilangan kedua pedang itu, kultivasinya menurun drastis. Karena tenggelam dalam pikirannya, ia terpotong menjadi dua bagian. Darah menyembur keluar dan tubuh-tubuh berjatuhan di tanah. Bab 595 Rumah Pedang Cihang. Saat pedang Xuan Yuan muncul, Feng Wu tampak seperti tersambar petir. Dia melepaskan kendali atas pedang Leimu dan hanya berdiri di sana seperti patung, bergumam pada dirinya sendiri, pedang Xuan Yuan yang suci, pedang Xuan Yuan yang suci akhirnya datang. Setelah Qin Haodong menebas Zhou Changkong, dia berbalik dan melihat Feng Wu membeku di tempat, jadi dia bergegas memanggil. Jangan berhenti di situ, lakukan sekarang. Kemudian Feng Wu akhirnya menenangkan diri dan mengulurkan tangan untuk menarik pedang Leimu kembali ke tangannya.
Pedang itu berdenting dan dia menebas pria berjubah hitam itu. Namun, saat ia tenggelam dalam pikirannya, ia telah kehilangan kesempatan terbaik. Kemudian, manusia itu berubah menjadi gumpalan kabut hitam dan mengalir dengan cepat. Tak lama kemudian, kabut itu menghilang di langit malam tanpa jejak. Feng Wu merasa kasihan di dalam hatinya. Pedang Leimu-nya langsung diarahkan ke pengikut sekte Hehuan di sampingnya. Orang-orang ini hanya memiliki kultivasi kekuatan tersembunyi dan sama sekali tidak berdaya di hadapan seorang ahli di alam kekuatan tertinggi tingkat 8. Dalam sekejap mata, mereka semua tersingkir. Qin Haodong juga tidak tinggal diam. Dia bertindak dan menjatuhkan semua prajurit maut keluarga Sun. Sun Sengtian telah menonton dari samping. Di mata mereka, ketika kedua penjaga itu menyerang, hasilnya telah diputuskan. Namun, tidak seorang pun menduga bahwa Qin Haodong muncul di tengah jalan dan langsung membunuh para penjaga. Selain itu, pria berjubah hitam itu melesat lebih cepat dari seekor kelinci, meninggalkannya sendirian di tempat ini. Melihat para pengikut sekte Hehuan yang sudah tewas atau terluka serta prajurit maut keluarga Sun tergeletak di tanah, dia pun terduduk lemas, tidak ada sedikit pun aura dari guru keluarga Sun yang dulu dimilikinya. Saat itu, dia tahu bahwa dia tidak akan mungkin menang lagi dan keluarga Sun akan hancur total. Setelah menghabisi semua orang ini, Feng Wu langsung mendatangi Qin Haodong dan berkata dengan hormat, "Saya tunduk kepada guru suci." Qin Haodong terkejut. Dia menoleh untuk melihat tetapi tidak ada orang lain yang terlihat jadi dia buru-buru berkata, "Feng Wu, kamu baik-baik saja, kamu telah melakukan kesalahan, bagaimana mungkin aku menjadi guru suci?" Sambil berkata demikian, dia menatap Feng Wu dari atas ke bawah. Dia tidak terluka tadi, tapi kenapa dia terus bicara omong kosong? Feng Wu berkata, "Tuan Suci yang terhormat, saya tidak melakukan kesalahan, orang yang memiliki pedang Xuan Yuan adalah penguasa rumah pedang Qihang." Qin Haodong sedikit terkejut. Setelah memastikan bahwa dia tidak bercanda, dia berkata, "Feng Wu, apakah kamu tahu pedang ini?" Feng Wu berkata, "Pedang Xuan Yuan adalah pedang guru suci, aku pasti mengetahuinya. Pedang guru suci itu berpasangan dengan pedang Leimu milikku, meskipun aku salah, pedang Leimu tidak akan salah." "Yah," kata Qin Haodong, "tapi aku mendapatkannya secara kebetulan dan aku sama sekali bukan guru suci." Feng Wu berkata, "Pedang suci itu memiliki kebijaksanaan, karena pedang itu menerimamu sebagai tuannya, maka kau adalah guru suci rumah pedang Qihang." "Aku, apa ini?" Tepat saat Qin Haodong hendak bertanya, sirene berbunyi. Puluhan mobil patroli bergegas masuk dari luar. Kemudian, banyak polisi melompat keluar dari mobil untuk mengepung tempat itu. Pemimpinnya tidak lain adalah Dong Bicheng, Direktur Biro Keamanan Publik Shanghai. Nalan Wuxia dan Kapten Regu Kriminal di distrik lain kota mengikutinya. Dong Bicheng menatap darah dan mayat-mayat di tanah lalu berjalan ke arah Qin Haodong, bertanya dengan wajah serius, "Qin kecil, apa ini?" Sebelum Qin Haodong berbicara, Feng Wu mengeluarkan sebuah token dan menunjukkannya di depan Dong Bicheng. "Ikuti aku." Melihat tanda itu, Dong Bicheng mengubah ekspresinya secara drastis dan mengikuti Feng Wu ke tempat yang tenang. Nalan Wuxia berjalan ke arah Qin Haodong. Dia tampak sangat khawatir dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Qin Haodong tersenyum, "Aku baik-baik saja, kamu sangat cepat." Ternyata sebelum bertindak, Qin Haodong telah mengirim pesan kepada Nalan Wuxia, memberitahu dia bahwa anak-anak yang hilang ada di tempat keluarga Sun dan dia harus membawa cukup banyak orang ke sini. Nalan Wuxia melihat ke tempat kejadian perkara yang mengerikan itu dan berkata, "Apa yang terjadi? Mengapa keluarga Sun mencuri begitu banyak anak?" Qin Haodong berkata, "Kudengar itu terkait dengan sekte heterodoks bernama Sekte Hehuan dan sekte itu telah mendukung keluarga Sun di dunia sekuler. Keluarga Sun membantu mereka melakukan kejahatan, aku tidak tahu detailnya, tetapi kali ini, keluarga Sun benar-benar berakhir." Saat itu, Feng Wu sudah memberitahu Dong Bicheng, jadi dia kembali dan berkata kepada Qin Haodong, "Direktur Dong akan mengurus semuanya di sini, ayo pergi." Qin Haodong mengucapkan selamat tinggal pada Nalan Wuxia dan kemudian pergi dari sini bersama Feng Wu. Setelah masuk ke dalam mobil, dia bertanya, "Kakak, apakah lukamu serius?" "Guru suci, jangan panggil aku seperti itu, panggil saja aku Feng Wu," kata Feng Wu dengan hormat. "Semua luka itu hanya luka dangkal dan tidak akan memengaruhi tulangku, aku hanya kehilangan sedikit darah dan perlu mengobatinya di suatu tempat." Qin Haodong berkata, "Pergilah ke tempatku, aku seorang dokter dan aku akan membantumu mengatasi lukamu." "Ya, guru suci, sementara ini, aku bisa menceritakan semuanya padamu." Qin Haodong berkata, "Jangan panggil aku seperti itu terus, orang-orang akan mengira aku seorang guru tua, kau seharusnya memanggilku Haodong." Feng Wu berkata dengan hormat, "Saya tidak berani, Tuan akan menghukum saya jika dia mengetahuinya." Qin Haodong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Gadis secantik itu seharusnya keras kepala.
Kita berada di zaman modern, orang-orang akan menganggap kita tidak normal jika kamu terus memanggilku seperti itu. Ngomong-ngomong, kamu adalah seniorku di sekolah, jadi kamu harus memanggilku Haodong. Feng Wu ragu sejenak lalu berkata, di hadapan orang lain, aku bisa memanggilmu Haodong, tetapi aku akan memanggilmu guru suci saat tidak ada orang lain di sekitar. Sesuai keinginanmu. Qin Haodong sungguh tidak tahu bagaimana rumah pedang Qihang mencuci otak Feng Wu, tetapi karena dia bersikeras, tidak ada yang bisa dia lakukan. Token apa yang kau tunjukkan pada Dong Bicheng? Feng Wu berkata, ini adalah tanda dari Paviliun Xuanyuan. Saya adalah seorang tetua Paviliun Xuanyuan. Paviliun mengatur agar saya datang ke Shanghai Medical College kali ini. Beberapa tahun yang lalu, kami mendeteksi beberapa jejak gerbang iblis di Shanghai, jadi mereka mengirim saya ke sini untuk memverifikasinya. Saya tidak menyangka keluarga Sun ada hubungannya dengan Sekte Hehuan. Ternyata kau berasal dari Paviliun Xuanyuan, dan juga seorang tetua. Qin Haodong bercanda. Aku juga dari paviliun, tetapi hanya seorang tetua tamu, bahkan lebih rendah darimu. Feng Wu berkata, guru paviliun Xuanyuan adalah guru yang mengajariku kungfu, dan kau adalah guru suci rumah pedang Qihang. Dengan cara ini, kau mengendalikan seluruh paviliun. Ini terlalu rumit, kita bahas nanti saja, aku akan menelepon dulu. Sambil berkata demikian, Qin Haodong mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zhou Jilun. Saat itu, sudah tengah malam. Tuan Zhou baru saja tertidur dan terbangun karena dering telepon. Namun, hanya sedikit orang yang tahu nomor ini, jadi jika ada yang menelepon, itu berarti ada sesuatu yang besar. Dia melihat nomor pemanggil dan ternyata itu adalah nomor Qin Haodong, jadi dia segera menekan jawab. Anak muda, sudah malam sekali, bukankah seharusnya kau menelepon Shinzu, kenapa harus aku? Qin Haodong berkata, Tuan, seperti yang Anda harapkan, keluarga Sun jatuh, cepatlah, bangunkan semua orang di keluarga Zhou Anda dan bersiaplah untuk mengambil beberapa barang bagus, semakin awal Anda, semakin banyak yang akan Anda dapatkan. Keluarga Sun mengalami kejadian besar, jadi mereka pasti akan diusir dari Shanghai. Namun, sebagai keluarga lama di kota, mereka juga memiliki banyak perusahaan, dan kekuatan lain pasti akan membagi-bagi mereka setelah kejatuhan mereka. Mendengar berita itu, Zhou Jilun langsung duduk tegak dari tempat tidur dan berteriak. Benarkah, kau tidak bercanda denganku, kan? Qin Haodong berkata, Tuan, Anda sendiri yang mengatakan bahwa di saat selarut ini, bahkan jika saya ingin bercanda, saya akan mencari seorang gadis cantik, bukan Anda. Hebat, aku tidak menyangka akan hidup cukup lama untuk melihat hari ini. Tuan Zhou hampir melompat kegirangan. Saat itu, dia sama sekali tidak merasa mengantuk. Sepanjang waktu, dia bermimpi menjadi keluarga pertama di Shanghai. Sayangnya, di masa lalu, 3 keluarga memiliki kekuatan yang sama dan dia tidak melihat harapan sama sekali. Namun, sejak kedatangan pemuda itu di kota, semuanya berubah menjadi kenyataan. Pertama, keluarga Zheng jatuh, dan sekarang, ketika keluarga Sun juga jatuh, Shanghai menjadi milik keluarga Zhou. Namun, dia tahu bagaimana hal ini menjadi kenyataan. Bahkan ketika dia memimpin keluarga teratas di kota di masa depan, dia tidak akan pernah mempermainkan Qin Haodong. Jika tidak, mereka akan berakhir seperti keluarga Zheng dan keluarga Sun. Setelah menutup telepon, ia segera memanggil kepala pelayan dan membangunkan semua anggota keluarga inti untuk mengadakan rapat darurat. Keesokan paginya, mereka akan melahap kue besar itu dengan panik, keluarga Sun. Setelah menelepon, Qin Haodong membawa Feng Wu ke kamarnya sendiri. Pertama, ia meminjam gaun dari Lin Momo agar Feng Wu bisa mengganti gaunnya yang berlumuran darah, lalu membantunya mengobati luka-lukanya. Feng Wu memiliki lebih dari 10 luka di tubuhnya, semuanya akibat pedang bumerang milik Zhou Changkong. Untungnya, luka-luka itu hanya dangkal dan tidak mengenai otot dan tulangnya. Setelah Qin Haodong memoleskan salep penyembuh luka yang diciptakannya pada luka-luka itu, koreng dengan cepat terbentuk dan kemudian terkelupas, bahkan tanpa bekas luka yang tersisa. Satu-satunya bagian yang canggung adalah ketika dia harus merawat 2 luka di perut bagian bawah dan pantatnya. Dia sedikit malu saat melakukannya, tetapi Feng Wu tampak nyaman tanpa sedikit pun rasa malu. Setelah menangani semua luka, mereka mandi masing-masing, dan kemudian kembali ke kamar. Feng Wu berkata, Tuan Suci, bisakah kau memberitahuku bagaimana kau mendapatkan pedang Xuanyuan? Qin Haodong menceritakan padanya bagaimana dia mendapatkan pedang Xuanyuan dan menghancurkan segel aneh itu. Feng Wu berkata, tidak heran rumah pedang Qihang tidak menemukan petunjuk apapun tentang pedang Xuanyuan selama ribuan tahun terakhir, ternyata pedang itu terperangkap, namun, siapa yang menjebak pedang suci guru suci? Saya tidak tahu tentang itu, lautnya sangat aneh, sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Qin Haodong berkata, katakan padaku, bagaimana dengan rumah pedang Qihang, apa hubungannya dengan pedang Xuanyuan?
Saya akan menceritakan bagaimana rumah pedang Cihang pertama kali berdiri, kata Feng Wu, guru pertama rumah pedang Cihang bernama Dini. Semua orang tahu bahwa dialah yang mendirikan rumah tersebut, tetapi mereka tidak tahu bahwa gurunya Lei Mu yang mengaturnya. Lei Mu. Qin Haodong berkata, maksudmu istri Kaisar Xuan Yuan. Feng Wu mengangguk. Mereka semua tahu bahwa Lei Mu adalah istri Kaisar Xuan Yuan, ia berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi dunia, dan merupakan orang pertama yang menenun dengan sutra dari ulat sutra, tetapi mereka tidak tahu bahwa ia juga seorang ahli kungfu dan rekan kultivasi berpasangan Kaisar Xuan Yuan. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.